Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semua selalu sehat dan semangat. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai teks editorial. Nah, ada yang tahu apa itu teks editorial? Wah, benar sekali. Nah, teks editorial biasa disebut dengan tajuk rencana. Nah, mari kita simak sama-sama materi mengenai teks editorial. Nah, pada kali ini kita akan belajar teks editorial, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial serta menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Ada yang tahu apa itu teks editorial? Nah, teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana, yaitu berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya, fungsi dari teks editorial. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral terhadap isu tersebut. Dan yang terakhir, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat terjadi. Kemudian ada ciri-ciri teks editorial. Nah, ciri-cirinya yaitu tema tulisannya selalu hangat atau sedang berkembang dibicarakan oleh masyarakat, aktual dan faktual. Kemudian bersifat sistematis dan logis. Yang berikutnya, tajuk rencana atau teks editorial merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang terakhir, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Nah, sudah tahu kan? Nah, berikutnya ada jenis teks editorial. Yang pertama ada interpretatif editorial, yang kedua kontroversial editorial, dan yang terakhir explanatory editorial. Nah, kemudian apa saja sih tipe teks editorial? Nah, tipe dari teks editorial yang pertama menjelaskan atau menginterpretasikan, kedua kritis, yang ketiga persuasi atau membujuk, dan yang terakhir adalah pujian. Nah, kemudian kita belajar fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, fakta merupakan peristiwa, kejadian, atau keadaan yang nyata atau benar-benar terjadi. Sedangkan opini merupakan buah pemikiran berupa pendapat, penilaian, kritik, harapan, atau prediksi atau dugaan. Nah, berikut adalah ciri-ciri fakta. Yang pertama, bersifat objektif, kemudian mengandung kepastian, yang ketiga benar-benar terjadi, dan terakhir memiliki data yang akurat. Kemudian jenis-jenis fakta. Yang pertama, fakta umum. Fakta umum merupakan fakta yang mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman sejak dahulu sampai sekarang. Contohnya, Loh Semawe merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Aceh. Nah, yang kedua, fakta khusus. Nah, fakta khusus merupakan kebenaran yang berlaku pada periode tertentu. Contohnya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies
adalah Rektor Universitas Indonesia periode 2014 sampai 2019. Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai fakta dalam teks editorial? Nah, kemudian kita akan belajar mengenai ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini yang pertama bersifat subjektif. Yang kedua, mengandung pendapat pribadi atau orang lain. Yang terakhir, mempunyai kata bersifat relatif atau kemungkinan. Nah, berikutnya ada jenis opini. Yang pertama, opini perorangan atau subjektif, yaitu pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja. Yang kedua ada opini umum atau objektif, yang merupakan pendapat berdasarkan orang banyak, halayak umum. Perhatikan kalimat di bawah ini. Nah, pada kalimat di atas termasuk dalam opini atau fakta ya. Wah, benar sekali. Jawabannya adalah fakta. Wah, kalian luar biasa. Ayo kita lanjutkan. Nah, perhatikan lagi ya. Menurut kalian, kalimat di bawah ini termasuk ke dalam opini atau fakta ya? Wah, benar sekali. Jawabannya adalah opini. Nah, semua sudah paham apa belum mengenai opini dan fakta di dalam teks editorial? Wah, kalian semua hebat. Terima kasih. Tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.